Halo semua, hope you always in good health and full of prosperity. Di H-1 sebelum lebaran ini, aku share budget untuk bulan Mei. Oh ya, just reminder ya, untuk teman-teman yang sudah dapat THR dan tunjangan lainnya, jangan kalap belanja. Sisihkan juga buat zakat, sedekah, dan tabungan. Juga untuk kebutuhan pasca lebaran nanti yang kita sendiri kadang-kadang nggak tahu apa dan berapa yang harus kita penuhi nantinya. Dan bagi yang belum dapat THR, tak mengapa ya, tetap semangat aja, karena lebaran bukan berarti harus dengan perayaan mewah plus semua yang serba baru. Yang terpenting dan utama adalah ibadahnya. Nah, walau sibuk dengan persiapan lebaran, jangan lupa juga tetap buat pengaturan keuangan supaya arus keuangan kita tetap terarah. Yuk, mari ngebudget. Untuk income, besaran totalnya adalah Rp5.100.000. Nantinya akan aku bagi ke dalam tabungan dan investasi, fixed expenses, dan variable expenses. Untuk tabungan dan investasi di sini, aku bagi menjadi 3, yaitu tabungan utama, tabungan pendidikan, dan investasi emas. Untuk tabungan utama, aku masukkan di bulan ini sebesar Rp535.000, sementara tabungan pendidikan dan investasi emas sama seperti bulan sebelumnya, yaitu masing-masing Rp300.000 dan Rp370.000. Jadi, total untuk tabungan dan investasi ini sebesar Rp1.205.000. Lanjut ke list berikutnya, yaitu fixed expenses. Di fixed expenses ini, aku muat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulannya. Yang pertama, untuk kebutuhan rumah Rp1 juta, kemudian untuk wifi sebesar Rp250.000. Untuk listrik dan air sebesar Rp180.000, sementara untuk iuran workout atau olahraga sebesar Rp100.000. Untuk kewajiban membayar iuran asuransi sebesar Rp735.000. Total pengeluaran untuk fixed expenses ini sebesar Rp2.265.000. List selanjutnya untuk variable expenses atau pengeluaran tambahan. Yang pertama, untuk biaya makan, aku masukkan sebesar Rp450.000, untuk kebutuhan bulanan Rp200.000, dan untuk transportasi sebesar Rp200.000. Sementara untuk kebutuhan kucing, aku list Rp150.000. Untuk kebutuhan perawatan tubuh, skin, dan hair care sebesar Rp50.000. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan iuran badminton, ini aku anggarkan Rp100.000. Biasanya untuk badminton ini nggak tetap, kadang-kadang 100, kadang-kadang 50, kadang-kadang 150. Kemudian untuk pulsa dan Google Play sebesar Rp130.000. Biasanya untuk pulsa dan Google Play ini aku langsung potong di iuran debit card maksudnya. Kemudian untuk jatah jajan sebesar Rp100.000 dan sedekah Rp50.000. Sementara untuk dana darurat di bulan Mei ini aku taruh jatah Rp200.000. Sementara total untuk variable expenses atau pengeluaran tambahan ini sebesar Rp1.430.000.
Selanjutnya aku buat list belanja bulanan dan juga list belanja untuk kebutuhan dapur, dalam hal ini jatah makan. Nah, untuk list belanja bulanan ini biasanya lebih kepada kebutuhan rutin kayak pembersih atau hygiene, seperti sabun mandi, sabun untuk cuci pakaian, atau sabun cuci piring. Yang ini biasanya berganti-ganti kebutuhannya setiap bulan. Misalnya untuk sabun mandi itu bulan ini masih ada sisa nih, sementara untuk sabun cuci sudah habis, jadi yang didahulukan yang mana. Tetapi kebetulan untuk bulan Mei ini sabun mandi dan pakaian serta sabun cuci piring itu sama-sama habis. Jadi aku list aja untuk dibelanjakan. Kemudian ada juga untuk susu UHT sesuai kebutuhan, aku beli satu kotak aja yang 1 liter ya, seharga Rp18.000. Sebenarnya merencanakan dan mengatur daftar belanja bulanan rumah tangga ini penting menurut aku. Karena bila tidak begitu, bisa menyebabkan boros yang kemudian berimbas pada kondisi keuangan kita. Misalnya aja nih, belum habis bulan, tapi uang udah habis duluan. Jadi kita yang akan pusing 7 keliling mikirin gimana sih cara ngatasinnya. Ujung-ujungnya apa? Utang sana utang sini, gali lubang tutup lubang, ngambil uang tabungan yang seharusnya digunakan untuk keperluan yang sudah kita tentukan. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada banyak juga keuntungan merencanakan belanja bulanan kita. Yang pertama, kita akan lebih disiplin karena membeli sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kita akan lebih hemat karena kita hanya membeli apa yang menjadi prioritas kita. Next, untuk list belanja bulanan ini, yang kelima ada pembersih lantai Rp15.000, kemudian tepung-tepungan, dalam hal ini tepung terigu dan tepung beras Rp21.000, kemudian minyak goreng, kebutuhanku per bulan itu biasanya kurang dari 1 liter, tapi di sini aku beli aja 1 liter, budgetnya Rp28.000, untuk pasta gigi Rp15.000, dan santan 2 pieces itu Rp6.000. Sebenarnya harga ini sudah sedikit aku naikkan ya. Jadi kalau misalnya nih untuk membeli pasta gigi itu budget aku Rp15.000. Ketika aku jalan ke minimarket, aku akan usahakan mencari pasta gigi dengan kandungan dan fungsi yang sama, tetapi harga yang lebih murah. Seperti itu. Jadi budget di sini adalah budget maksimalnya. Kemudian sereal juga aku masukkan ke dalam list sebesar Rp28.000. Jadi total untuk kebutuhan belanja bulanan ini kurang dari Rp200.000, yaitu Rp189.000 yang aku anggarkan di budget sebelumnya kan Rp200.000. Nah, sisa uangnya inilah yang nantinya bisa dibelikan untuk kebutuhan kayak tambahan snack atau misalnya mau jajan sedikit itu, atau mau ditabung sekalian di tantangan menabung yang sudah dibuat, it's okay. Kemudian untuk keperluan dapur, yang pertama untuk beli beras, kebutuhanku itu 5 kg per bulannya. Di sini aku budgetkan Rp55.000. Yang harga Rp11.000 per kilo itu yang sudah bagus ya. Kemudian untuk telur ini aku anggarkan Rp50.000 per bulan. Jadi aku belinya itu per 10 butir tergantung kebutuhan. Kemudian untuk air biasanya kebutuhannya itu kurang dari Rp40.000 per bulan. Karena biasanya 2 galon itu harganya Rp10.000 langsung diantar ke rumah. Tapi untuk 1 bulan itu biasanya aku hanya menghabiskan 6-7 galon maksimal. Kemudian untuk protein kayak ikan, ayam, daging, dan seterusnya aku budgetkan Rp100.000. Kemudian sayuran ini aku besarin budgetnya sebesar Rp180.000. Sisanya ada bumbu-bumbu Rp25.000. Jadi total untuk keperluan dapur atau makan sebesar Rp450.000. Dan ini sudah pas sesuai dengan yang aku budgetkan. Kalau kita membuat secara terperinci seperti ini, apapun yang kita butuhkan itu pasti sudah terpenuhi ya, asal jangan kelewat aja. Kalaupun kurang, nanti bisa pakai dana darurat. Well, itu dia budget aku untuk bulan Mei. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!